warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Salsabila dengan NIM 1903021000081 dari program studi agribisnis kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang isu atau permasalahan yang terjadi pada 3 komoditas, yaitu komoditas padi, komoditas tebu, dan komoditas sapi potong, serta kebijakan pada masing-masing komoditas itu dengan studi kasus di beberapa daerah. Yang pertama yaitu komoditas padi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan atau isu yang terjadi pada komoditas padi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yaitu terjadinya banjir pada pertengahan akhir Desember, Januari, Februari maupun awal Maret sehingga menyebabkan tanaman padi busuk dan terendam kurang lebih selama 20 hari. Untuk menangani masalah banjir yang terjadi di Kabupaten Pati ini, pemerintah membuat beberapa regulasi atau kebijakan, yaitu yang pertama, membuat prioritas pengelolaan tanaman padi yang relatif murah dan mudah untuk dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan, petugas lapangan, dan petani. Yang kedua yaitu menetapkan langkah untuk menangani masalah banjir ini secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelolaan banjir dan kekeringan yang terjadi pada tingkat kecamatan dengan prioritas pertama yaitu kecamatan yang lahan sawahnya mengalami banjir dan kekeringan. Yang kedua yaitu komoditas tebu di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Permasalahan atau isu yang terjadi pada komoditas tebu di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ini dalam bidang on-farm yaitu keterbatasan lahan tebu. Lahan tebu tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan terjadi pergeseran lahan sawah irigasi teknis ke tanah tegalan yang kurang subur dan jauh dari pengairan. Kemudian rendahnya produktivitas tebu juga berimplikasi terhadap penurunan kinerja industri gula nasional. Untuk regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu yang pertama Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Indonesia. Kemudian Instruksi Presiden ini dicabut dan diganti dengan penetapan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Yang kedua yaitu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang niaga impor gula kasar atau raw sugar yang dijelaskan dalam pasal 1. Ketiga yaitu komoditas sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan atau isu yang terjadi pada komoditas sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai dari subsistem input dan sarana produksi, kemudian subsistem produksi atau budidaya, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem kelembagaan atau penunjang. Untuk masalahnya seperti rendahnya pertambahan bobot badan pada sapi potong masih sekitar 0,35 kg per hari. Kemudian keterbatasan modal usaha, belum ketatnya sanksi pada pelaku pemotongan sapi betina produktif di RPH. Untuk regulasi atau kebijakan pada komoditas sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, dengan kebijakan pembangunan peternakan berada di tangan pemerintah daerah. Khusus kebijakan sapi potong Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sejak lama diberi julukan sebagai lumbung sapi nasional karena mampu mengeluarkan sapi keluar daerah. Kemampuan inilah yang menjadi titik tolak dari perputaran ekonomi usaha peternakan sapi potong di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan eksploitasi sapi secara terus-menerus, baik untuk kebutuhan konsumsi domestik maupun untuk luar daerah, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2019 tentang pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran, dan peredaran ternak, produk hewan, dan hasil ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.